Apa kabar Movie Mania? Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Blowback. Film ini sangat menegangkan menceritakan perampokan bank yang berujung pengkhianatan dan balas dendam. Untuk lebih lanjut mari kita simak cuplikannya. Di awal film diperlihatkan flashback seorang driver yang bernama Nick terlihat di sana dia sangat sekarat kesakitan, tiba di kota Nick pun tertunduk pingsan. Di awal cerita Nick sedang mengunjungi anaknya yang bernama Emma. Emma dirawat dikarenakan sakit parah di sana. Emma menyerah dengan pengobatannya dan ingin pulang, namun Nick terus memberi motivasi kepada anaknya. Emma terus berasumsi dia tidak bisa diselamatkan dan Emma pun menyuruh ayahnya pergi. Saat Nick hendak pergi ada seorang petugas rumah sakit yang memberikan rincian tagihan, namun Nick tidak memiliki uang dan berjanji akan membayarnya. Kemudian Nick pergi ke Bank Vegas Valley untuk bertemu dengan manajer bank yang bernama Ryan. Di sana Ryan memberitahu Nick bahwa di sana terdapat berkas yang bernilai tinggi yang telah diasuransikan dengan sangat mahal. Ryan juga menyuruh Nick agar cepat bergegas melakukannya karena akan ada mobil lapis yang akan mengambilnya. Setelah Nick mengantar Ryan pergi bermain judi dengan Tuan Valenti, dia pergi ke salah satu tempat gym untuk bertemu wanita cantik yang bernama Veronica. Di sana Nick mengajak Veronica dan kekasihnya untuk menjalankan misi yang sebelumnya telah direncanakan bersama Ryan. Saat hendak pulang Nick berpapasan dengan kekasih Veronica yang bernama Jack. Saat Jack tiba Veronica langsung membahas tawaran misi yang ditawarkan Nick sebelumnya. Di malam hari para kru pun berkumpul di sana ada Jerry, Sullivan, dan Willis, mereka merupakan para pengikut Jack. Nick pun mengenalkan Sander, dia bertugas sebagai pemantau. Di sana rupanya mereka membahas misi perampokan bank. Nick menjelaskan selama merampok mereka membebaskan membawa apa saja, kecuali sebuah koper milik Valenti yang akan dibawa oleh Nick atau Jack. Setelah meeting selesai, ketika hendak pulang nampak tiga pengikut Jack curiga dengan keputusan Nick. Keesokan harinya, misi perampokan bank pun dimulai, terlihat Sander sedang memantau dan memberikan aba-aba, mereka pun dengan cepat masuk dan menodongkan senjata kepada orang-orang yang ada di bank, mereka berpura-pura menyergap Ray dan meminta kunci akses, dengan mudah uang, barang berharga dan koper itu pun didapatkan. Saat semuanya selesai, para polisi pun dalam perjalanan menuju bank, tanpa sepengetahuan Nick tiba-tiba Jack menembak Ray, si manajer bank itu. Beruntungnya Jack dengan cepat masuk ke mobil dan mereka pun berhasil kabur. Dalam perjalanan koper itu pun dibuka dan Nick memberikan drive berisi $500.000 kepada Jack. Ketika mereka kembali ke tempat awal untuk berpisah, tiba-tiba ban mobil Nick pecah, rupanya Jack berkhianat dan menyuruh Jerry untuk membunuh Nick. Hari menjelang pagi, beruntungnya Nick masih hidup dan mendapati luka tembak di bahu, dia pun dengan keadaan sekarat mengendarai mobil, tiba di kota Nick tanpa kesakitan tunduk pingsan, mobil Nick pun dihampiri polisi. Ketika Nick dirawat dia diinterogasi oleh dua polisi yang bernama Cooper dan Owens, mereka menanyakan apa yang terjadi kepada dirinya. Di sana Nick rupanya menyamarkan nama menjadi Thompson yang berprofesi menjadi seorang driver online. Nick menjelaskan bahwa dia hanya diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal ketika mengecek ban mobilnya pecah. Di rumah kediaman Jack, di sana dia sedang berenang ketika itu dia mendapat telepon dari Jerry yang meminta bagian bayarannya. Di sisi lain Veronica mendengarkan percakapan Jack. Kembali ke Nick, dengan kondisinya yang belum pulih dia mencoba kabur dari rumah sakit setelah mendapatkan pakaian dari ruangan lain. Di waktu yang sama Willis datang menjenguk Emma namun ditolak oleh petugas rumah sakit, oleh karena itu dia hanya memberikan bunga dan boneka kecil untuk Emma. Selang waktu yang tak lama Nick datang ke ruangan Emma, dia melihat kondisi Emma yang semakin kritis. Tak berlama-lama Nick pun keluar dengan bantuan Sander, dia memberikan pakaian dan senjata listrik, mereka berdua pun pergi untuk memudarkan transaksi dan mendapatkan koper itu. Di kantor polisi mereka terus mencari informasi melalui video CCTV siapa dalang di balik pembobolan bank tersebut. Sementara itu Nick mendatangi tempat kerja Willis, ketika Willis sedang menikmati sabu di dalam mobilnya, tiba-tiba dari belakang Nick mencekik dan menanyakan keberadaan koper itu, namun Willis tiba-tiba mati kejang. Setelah itu Nick mengunjungi dokter bedah kenalannya untuk mengobati luka bekas tembakan yang kembali robek. Polisi Owen dan si wanita memberi laporan bahwa mobil itu curian dan tidak terdapat sidik jari. Ketika itu Cooper mendapat kabar melalui telepon bahwa ada seorang bos bernama Valenti melalui pengacaranya bernama Cameron membuat klaim dari kotak tersebut yang nilai asuransinya sangat tinggi.
Di waktu yang sama Nick pun pergi duluan mendatangi Cameron untuk membicarakan koper yang dicuri, namun Nick ingin menyampaikan informasi ini langsung dengan Tuan Valenti. Sempat ditolak. Nick mengancam dan memberitahu Cameron jangan sampai ada orang lain yang bertemu dengan Tuan Valenti membicarakan koper yang dicuri. Mengetahui hal itu kemudian Cameron terpaksa memberikan alamat dan nomor telepon. Ketika Nick hendak pulang, terlihat para polisi pun datang untuk melakukan pertemuan membahas keterkaitan koper curian yang diklaim asuransi yang nilainya sangat tinggi. Di tempat lain Nick tiba di alamat yang diberikan pengacara Cameron. Di sana Nick hanya bertemu dengan bodyguard Tuan Valenti. Sempat ditolak dan dicurigai Tuan Valenti pun datang. Nick langsung menjelaskan tentang dirinya yang terlibat dalam perampokan koper tersebut di mana dia dikhianati oleh krunya sendiri. Nick berjanji akan mengambil koper itu namun dia meminta imbalan sebanyak $500.000 dengan alasan untuk biaya rumah sakit anaknya. Di tempat lain Jack mendapat kabar dari Jerry bahwa Willis telah mati. Jack tampak tidak peduli dengan hal itu. Dengan ditemani bodyguard Valenti Nick mengunjungi anaknya, tampak di sana Veronica pun datang untuk memastikan kabar Emma dan Nick. Saat Nick bertanya drive yang dicurinya, Veronica hanya memberikan alamat di mana Jack berada. Para polisi mendapat kabar ada seorang bernama Bobby Willis meninggal dengan keadaan penuh kokain ternyata terhubung dengan seorang bernama Jerry yang sama-sama seorang perampok. Mengetahui hal itu para polisi langsung memburu Jerry. Di tempat lain Nick tiba di alamat yang diberikan Veronica, yang ternyata itu rumah orang tuanya Jack. Di sana Nick hanya menemukan Sullivan dan berhasil menangkapnya yang sempat berusaha kabur. Di tempat lain para polisi datang ke kediaman kekasih Jerry. Di sana mereka menanyakan keberadaan Jerry, kemudian kekasih Jerry memberi alamat yang rupanya alamat itu merupakan rumah orang tua Jack yang sebelumnya telah didatangi oleh Nick. Terlihat di sana Sullivan disekap dan diinterogasi ditanyai keberadaan koper yang dicurinya. Sempat tidak mengaku, dengan beberapa siksaan kemudian Jerry memberitahu keberadaan Jack. Tiba di lokasi para polisi itu menemukan Jerry bersama kopernya. Di sana terjadi baku tembak dan Jerry pun berhasil kabur. Setelah itu Jerry menelpon Jack untuk segera melakukan pertukaran di suatu tempat. Di rumah orang tua Jack polisi itu mendapatkan nomor telepon milik Jerry. Nomor tersebut dimanfaatkan untuk melacak keberadaan Jerry. Terlihat di sana Jack dan Veronica datang lebih dulu ke TKP. Di sana mereka melihat Sullivan yang sebelumnya telah disiksa oleh Nick. Disusul dengan Jerry yang sudah tiba di TKP. Dia melihat keadaan Sullivan yang sudah sekarat. Kesalahpahaman pun terjadi. Jerry menganggap Jack telah membunuh Sullivan dan temannya satu persatu. Di sana pun terjadi tembak-menembak dan Jack terus meyakinkan Jerry bahwa itu bukan ulah saya. Jack juga berusaha menenangkan Jerry dan tanpa segan dia juga membunuh Sullivan agar Jerry mendapatkan bayaran yang lebih. Namun Jerry tidak mempercayai Jack. Saat Jerry mau menembak Jack dia malah lebih dulu yang ditembak. Tak lama kemudian Nick datang menodongkan pistol ke Jack. Jack yang menyadari Nick menyukai Veronica dia langsung menembak Veronica di waktu bersamaan Jack pun ditembak Nick. Saat Nick menangisi Veronica, Pat pun memberikan imbalan dari tuan yang sebelumnya sudah dijanjikan. Nick yang mendengar suara para polisi berdatangan dia langsung bergegas pergi. Keesokan harinya setelah Valenti mendapatkan kopernya langsung mengutus Pat dan rekannya untuk melakukan transaksi penukaran koper di salah satu tempat kasino. Rupanya ada bagian drive yang sangat penting hilang lantas si pria itu pun marah. Namun pihak Valenti tidak peduli yang penting mendapatkan bayaran. Kembali ke Nick, diperlihatkan dia dan anaknya sedang berjalan-jalan.